Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kolong Ranjang. Pada kesempatan kali ini, Kolong Ranjang akan membawakan sebuah cerita yang datang dari seseorang. Tapi sebelum memulai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kolong Ranjang. Langsung saja kita menuju ceritanya. Pada episode kali ini, Kolong Ranjang akan menceritakan cerita yang berjudul Di suatu kampung, ada seorang pekerja kuli angkut yang terkenal ramah dan tidak pernah mengingkari janji dan memegang teguh apa yang dia katakan. Dia dikenal dengan nama Sutrisno. Sebelumnya, dia adalah seorang pengangguran karena dia hanya tamatan madrasah aliyah dan juga kurang pengalaman bekerja. Tetapi setelah menikah dengan Sri, anak gadis dari duda kaya pemilik separuh tanah di kampungnya itu, yang lebih memilih dia ketimbang para juragan-juragan yang pernah melamarnya dulu. Dan Sutrisno memilih menjadi tukang angkut di sebuah pelabuhan kapal kampung sebelah. Setelah beberapa bulan menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Surya, ayah dari Sri yang bernama Juragan Acep memikirkan nasib anaknya. Dia berpikir mau makan apa anak dan cucunya nanti jika Sutrisno masih bekerja sebagai kuli angkut. Lalu dia pun pergi ke rumah keluarga anak semata wayangnya itu. Saat dia sampai, ternyata Sutrisno sedang bekerja. Di rumah hanya ada Sri dan Surya. "Di mana Sutrisno, wahai anakku tercinta?" "Dia sedang mencari nafkah ya," jawab Sri. Juragan Acep melihat sekeliling ruangan rumah Sutrisno yang gentingnya seperti siap menimpa kepala orang di bawahnya. Lalu Juragan Acep bertanya pada anaknya, "Apa kau bahagia hidup dengannya, nak?" "Ya, kadang senang kadang susah ya. Tapi walaupun begitu, anakmu ini masih sayang dan setia pada Sutrisno. Lalu, gaji Sutrisno yang diberikan padamu apa masih cukup untuk bulan ini?" "Ya, sudah habis saya untuk membeli keperluan rumah tangga dan untuk membeli susu Surya. Apalagi sekarang semuanya sudah naik. Karena itu, bujuklah Sutrisno untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan upah yang lebih memadai lagi." "Tapi aku takut memujuknya, ayah," kata Sri. "Kenapa kau takut? Kau harus mau, atau kau akan kuceraikan dengan si Trisno itu." Juragan Aceh pun berlalu untuk pulang ke rumah meninggalkan Sri yang sedang bingung dengan perkataan ayahnya. Setelah beberapa menit, dia memutuskan untuk membujuk Sutrisno. Malamnya dia memujuk Sutrisno. Sutrisno pun bingung mau cari kerja kemana lagi. Dia hanya seorang yang kurang pengalaman dan pendidikannya saja tak cukup untuk mencari kerja yang layak. Esoknya dia berjalan menuju pelabuhan, seraya memikirkan pekerjaan apa yang lebih layak yang bisa ia dapatkan. Tiba-tiba ada mobil mewah yang bahkan Sutrisno saat melihat mobil itu bisa melihat dirinya. Karena mobil itu sangat mengkilap dan mobil itu berhenti di hadapannya. Tapi orang lain yang melihatnya merasakan itu bukan sebuah mobil, tetapi sebuah tungku api dari neraka yang di dalamnya terdapat banyak iblis. Kemudian pintu mobil itu terbuka dan keluar seorang berjas yang bersepatu kulit yang mengkilap, yang harganya lebih mahal dari upahnya selama 1 tahun. Orang itu mendekati Sutrisno dan berkata orang berjas itu, "Hei kau, segumpal darah yang sedang gundah gulana, apa kau sedang bingung?" Sutrisno pun menjawab,
"Iya tuan, aku bingung mau cari kerja di mana. Sedangkan pendidikan dan pengalamanku masih kurang." "Maukah kau bekerja denganku?" "Pekerjaan apa yang tuan tawarkan?" "Sudahlah, kerja apa masalah nanti. Yang penting kau akan dibayar berkali lipat-lipat nantinya." Karena Sutrisno hanya manusia biasa yang jika sedang gundah gulana pasti tidak memperdulikan cara apapun agar kegundahannya bisa hilang. Sutrisno pun menjawab, "Baiklah tuan, aku mau menerima pekerjaan yang kau tawarkan." Orang berjas itu pun memberi alamat rumahnya, tertawa dan meninggalkan Sutrisno. Sutrisno pun resmi bekerja besok dengan orang berjas itu. Dia bercerita pada istrinya apa yang dialaminya tadi pagi, dan istrinya pun senang. Keesokan harinya dia menuju rumah orang berjas itu yang berada di pinggir kota. Setelah sampai, dia melihat rumah itu seperti istana yang mewah. Kemudian dia bertemu orang berjas itu. Dia diberi sebuah foto orang yang tidak dikenal. "Kau harus membunuh orang yang ada di dalam foto itu," kata orang berjas itu. Sutrisno pun kaget dan berkata, "Apa salah orang ini sehingga harus dibunuh? Dia sudah berdosa, tapi aku tidak mau menceritakannya karena dosanya sangat banyak." Sutrisno pun mau tidak mau harus membunuh orang tersebut, karena dia sudah berkata mau menerima pekerjaannya, dan apalagi dia memegang teguh pada apa yang dia katakan. Dia pun menemui orang yang akan dia bunuh. Dia bertemu orang di foto itu dan langsung menikamnya. Dan tanpa dia sadari, anak dari orang yang dia bunuh yang berumur 12 tahun melihatnya. Dan karena takut ketahuan, Bejo pun juga membunuh anak itu. Dia kembali ke rumah orang berjas itu dan memberitahu dia telah membunuh orang itu. Dan dia pun diberi uang yang sangat banyak, jumlahnya di dalam sebuah koper. Dan orang berjas itu berkata, "Datang lagi minggu selanjutnya." "Baik tuan," dan pulang dengan sangat senang. Dia juga berpikir membunuh orang yang berdosa pasti akan mendapat berkah, dan dia merasa seperti seorang penyelamat di dunia. Minggu selanjutnya dia datang lagi ke rumah orang berjas itu lagi. Orang berjas itu memberinya foto dan menyuruhnya untuk membunuh orang lagi. Dia bingung, dan orang berjas itu memberi alasan yang sama. Sutrisno juga membunuh orang yang ada di foto tersebut. Kali ini dia lihat orang anak dari orang yang ia bunuh, tapi dia masih sangat kecil, kira-kira masih seumur jari tangannya. Dia tidak memperdulikan anak itu dan pergi ke rumah orang berjas itu lagi. Dia diberi koper lagi dan dia lihat uangnya lebih banyak dari yang kemarin. Orang berjas itu berkata, makin banyak orang berdosa yang kau bunuh, maka makin banyak uang yang kau terima." Sutrisno sangat senang mendengarnya. Perkataan orang berjas itu, dia pulang dengan rasa senang dan bangga. Setelah bertahun-tahun, kini Sutrisno dan istrinya sudah berkepala 3 dan anaknya sudah berumur 15 tahun. Dan juga kini hartanya melimpah. Rumah besar, mobil mewah, dari Kijang sampai Toyota dia memiliki semuanya. Ini semua dari hasil keringatnya yang membunuh orang-orang yang kata orang berjas itu berdosa. Yang kini sudah sampai 99 orang yang sudah Sutrisno bunuh. Tapi tanpa dia sadari sebenarnya orang-orang yang selama ini ia sudah bunuh itu adalah tidak berdosa. Hanya alasan orang berjas itu agar Sutrisno mau membunuh orang-orang itu. Tapi mengapa alasan orang berjas itu menyuruh Sutrisno untuk membunuh orang-orang yang masih rahasia yang disimpannya sendiri? Jadi secara teknis, keluarga Sutrisno menikmati hasil dari darah orang-orang yang tak berdosa. Karena saatnya untuk membunuh, Sutrisno pun pergi ke rumah orang berjas. Bejo terperangai setelah melihat foto yang diberikan orang berjas itu. Ternyata foto juragan Acep, mertuanya sendiri. Sutrisno sangat bingung, kenapa harus mertuanya yang dibunuh. Dia pun bertanya, "Tuan, dia adalah mertuaku, kenapa harus kubunuh dia?" Orang berjas itu pun menjawab,
Sudahlah, tinggal bunuh saja. Kudengar kau orang yang selalu menempati janji dan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Pasti akan kau lakukan." Sutrisno pun tertunduk memikirkan apa yang ia harus membunuh mertuanya sendiri. Karena bisikan setan dan hasrat duniawi, akhirnya Sutrisno memutuskan untuk membunuh sang mertua. Dia pun pergi ke rumah mertuanya tersebut. Dia menodongkan pisau dan juragan Acep melihatnya. Ada apa ini?" "Maafkan aku, Pak," kata Sutrisno sambil menusuk juragan Acep dan badannya tergeletak di lantai. Kini jumlah korbannya sudah 100 orang. Saat itu penjaga rumah juragan Acep melihat kejadian itu dan melaporkannya kepada polisi. Keesokan harinya sang mertua dikubur dan rumah Sutrisno digerebek oleh polisi kota. Dan Sutrisno pun tertangkap dan diadili. Dia menunjuk satu tersangka lagi dan mengajaknya pada hakim, yaitu si orang berjas. Dia memberitahu rumahnya dan polisi segera menuju ke sana. Beberapa jam kemudian, para polisi yang akan menangkap orang berjas itu kembali tanpa membuahkan hasil. Salah satu polisi berkata, "Maaf yang mulia hakim, kami menuju ke alamat yang saudara berikan. Benar, kami menemukan rumah, tapi rumah itu sudah seperti tidak ditinggali. Dan kami bertanya pada warga sekitar, ternyata 50 tahun lalu rumah itu pernah ditinggali seorang dukun yang mati tanpa diketahui mayatnya ada di mana. Dan kami diberi foto dukun tersebut bersama keluarganya." Sutrisno pun melihat foto tersebut dan kaget. Wajah dukun tersebut mirip seperti orang berjas yang dulu memperkerjakannya, memberikannya uang, dan juga menyuruhnya membunuh 100 orang yang tidak bersalah. Dia pun dipenjara seumur hidupnya. Selama di penjara, Bejo menangis dan sangat menyesal. Dalam hatinya berkata mengapa ia tertipu keindahan duniawi yang sementara ini, dan kenapa dia dulu mau bekerja dengan arwah dukun bejat ini. Dan masih banyak penyesalan yang ingin disampaikan, tapi ingin mengadu ke siapa? Istrinya kini sudah menikah lagi dengan orang negeri seberang dan juga bersama anaknya. Dan apakah Tuhan masih mau mendengar penyesalan ini?